Ayyuhal muslimuna ibadallah. Ambisi manusia dalam mendapatkan dan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya sangatlah kuat. Hal itu sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita melalui firman-Nya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian senantiasa mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat kuat. Maka segala upaya, segala kekuatan dikerahkan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Sehingga ayyuhal muslimuna ibadallah, tidak heran jika kita temukan ada orang yang tidak pernah merasa puas dalam kehidupan dunianya. Sudah memiliki makanan dan minuman, tidak puas. Memiliki pakaian yang beragam, tetap tidak puas. Memiliki kendaraan yang mumpuni, juga tidak puas. Memiliki rumah, juga tidak puas. Ketika mengkonsumsi makanan, selalu ingin tahu makanan apa yang dikonsumsi oleh saudaranya. Ketika mengenakan pakaian, selalu ingin melihat pakaian apa kira-kira yang dikenakan oleh saudaranya. Ketika memiliki kendaraan, selalu ingin tahu kendaraan apa kira-kira yang dimiliki oleh saudaranya. Dan ketika sudah memiliki rumah, selalu ingin memeriksa rumah model apa yang sudah dimiliki oleh saudaranya. Dan terus seperti itu, tidak ada henti-hentinya. Sungguh benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan, wa la yamla'u jawfahu illa at-turab, wa yatubu Allahu ala man taba." Seandainya Bani Adam memiliki dua lembah harta, niscaya ia berambisi untuk memiliki yang ketiganya. Terus seperti itu, tidak akan pernah ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya tidak ada yang bisa menghentikan ambisinya kecuali maut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun demikian Allah akan senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Sebagai seorang muslim yang baik, maka kita harus memiliki bekal yang baik pula dalam mengais rezeki untuk menopang hidup kita di dunia ini. Sebab kalau tidak, maka kita akan terbuai dengan angan-angan. Kita akan terus mengejar dunia. Kita tidak akan pernah berhenti untuk itu, karena kita tidak akan pernah merasa puas dengannya. Bekal baik yang dimaksud adalah qanaah. Qanaah, kata para ulama, adalah engkau menampakkan kerelaan. Engkau menampakkan penerimaan yang sempurna terhadap apa saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, dan terhadap apa saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan untukmu, baik yang berhubungan dengan rezeki ataupun yang berhubungan dengan hal-hal lainnya. Nabi alaihi salatu wassalam dengan tegas memberikan jaminan keberuntungan bagi siapa yang ada dalam dirinya sifat qanaah. Beliau mengatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah yang aslama, yang menyerahkan dirinya ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa ruziqa kifafan, dan yang diberi rezeki dengan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah,
dan orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada qanaah dalam dirinya. Ayyuhal muslimun ibadallah, penting untuk kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya orang yang disebut dengan kaya bukanlah orang yang melimpah ruah harta bendanya, serba kecukupan, tetapi selalu merasa kurang dan hatinya tidak lapang. Orang yang disebut kaya adalah orang yang hatinya senantiasa lapang, menerima setiap ketentuan, menerima setiap pembagian, menerima setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga tidak pernah merasa kurang, selalu merasa cukup. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, "Laisal ghina an kathratil 'arad, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah yang disebut dengan kaya itu gambaran memiliki harta benda yang banyak, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang memiliki qanaah dalam diri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Barang siapa yang memiliki kekayaan, maka hendaknya ia menjaga kesucian dirinya, tidak berambisi untuk terus memperbanyak pundi-pundi harta bendanya. Dan barang siapa yang fakir, maka hendaknya dia makan sesuatu yang ma'ruf dengan cara yang baik. Allah Azza wa Jal memberikan pujian secara khusus kepada mereka-mereka yang ada dalam dirinya sifat qanaah, selalu merasa cukup, tidak pernah ada ambisi untuk mendapatkan banyak harta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa lebih mendahulukan saudara-saudaranya daripada dirinya sendiri, sekalipun dirinya dalam keadaan kesusahan. Wala yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta-minta kepada manusia dengan cara paksa. Mereka yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dua ayat ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, manusia-manusia terbaik. Generasi yang dipenuhi dengan kemuliaan. Mereka lah orang-orang yang ada dalam dirinya sifat qanaah, sehingga mereka sepanjang hidupnya tidaklah dikenal sebagai orang-orang yang ambisius terhadap harta benda. Mereka adalah orang-orang yang menikmati hidupnya dalam urusan dunianya, demikian juga dalam urusan akhiratnya. Maka mereka adalah contoh yang patut untuk kita jadikan sebagai tauladan. Ayyuhal muslimun ibadallah, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan hasungan secara khusus soal qanaah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Fanzuru la tanzuru ila man huwa fawqakum, fanzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah, atau jangan kalian lihat orang-orang yang ada di atas kalian kedudukannya, akan tetapi lihatlah siapa-siapa yang ada di bawah kalian kedudukannya. Karena itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ayyuhal muslimun ibadallah, tidak sedikit orang yang
Allah Subhanahu wa ta'ala berikan harta kepadanya, tetapi ia tidak pernah merasa puas. Selalu rakus dan ingin terus mengumpulkan harta benda. Seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Dan sebaliknya, tidak sedikit orang yang fakir. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya lapang, sehingga ia merasa cukup. Dan tidak pernah ada tamak rakus untuk mendapatkan harta yang banyak. Sungguh benar apa yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'ard, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu gambarannya dengan banyak harta benda, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam diri-diri kita dan hati-hati kita sifat qanaah, sehingga kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, pada hakikatnya tidak ada hubungan antara qanaah dengan kefakiran. Sebagaimana tidak ada hubungan antara kekayaan dengan ketamakan. Ada banyak orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu rezeki di hadapannya, sehingga dia menjadi orang yang berkecukupan. Namun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala juga lapangkan hatinya, sehingga dia tidak ambisius di dalamnya. Dia memanfaatkan harta benda yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya. Maka inilah orang yang paling beruntung. Dan sebaliknya, ada banyak orang yang fakir, tetapi sepanjang siang dan malam, pagi dan sore, selalu menampakkan ketidakrelaan dan kemurkaan, kemarahan kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak memiliki sifat qanaah dalam dirinya. Oleh karena itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, qanaah adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Kita harus menjadikan qanaah sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, man qanna'a taba 'aishahu. Barang siapa yang memiliki qanaah dalam dirinya, maka hidupnya akan menjadi baik. Wa man tamma'a tala taishahu. Dan sebaliknya, barang siapa yang selalu tamak, maka akan panjang penyesalannya dan kesengsaraannya. Qanaah tidaklah melarang kita untuk bekerja. Qanaah tidaklah melarang kita untuk mengais rezeki yang halal. Qanaah tidak melarang kita untuk menambah pekerjaan. Karena sesungguhnya yang terlarang dan yang hukumnya haram adalah ketika kita memiliki pekerjaan yang haram. Ketika kita tidak jujur, ketika kita melakukan kecurangan, ketika kita tidak amanah, ketika kita banyak berdusta, ketika kita banyak bersumpah dengan sumpah yang palsu dalam pekerjaan kita, dalam usaha yang sedang kita gulati. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, kita semua harus ingat
bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Jangan sampai kita jadikan dunia sebagai tujuan utama dan satu-satunya tujuan kita. Karena sesungguhnya setelah kehidupan dunia akan datang kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Inilah kehidupan yang abadi. Setelah kita masuk di kehidupan akhirat, kita tidak akan pernah bisa kembali lagi menuju kehidupan dunia. Maka hendaknya kesempatan hidup kita di dunia ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lakukan hal yang terbaik dan berusahalah untuk menjauhi segala macam yang buruk yang bisa membinasakan kita dan mencelakakan kita, baik di dunia kita, lebih-lebih di akhirat kita. Waliyahulillah. Ayyuhal muslimun ibadallah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka al-hayata at-tayyibata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al qana'atana fi qulubina. Allahumma aslih a'malana waghfir dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.